terus kita ngeliat binatang itu, bisa dipastikan kita bukan orang beriman. Iya kan? Dan orang yang gak beriman nonton podcast ini. Terus dia bilang, kenapa gua gak nonton sebelumnya nih? Iya. Terus pas itu si Kadal itu ngomong, dia ngeliat itu Siko itu masih hidup tuh. Sama aja dia. Aduh, amit. Aduh. Ya. Jadi artinya yang tinggal adalah orang-orang gak beriman. Maka bumi ini memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kehancuran yang sehancur-hancurnya. Nah, di titik itulah aku nggak bisa bayangin. Aku punya banyak mimpi buruk sih. Dan lu punya mimpi buruk tentang kayak gitu-gitu nggak? Gak? Sejujurnya ya, gue tuh dalam setahun tuh pasti minimal ada sekali mimpi kiamat loh. Iya, makanya lu mau tahu kapan mimpi kiamat tuh muncul biasanya? Kalau lagi ngerasa ini, anjir dosa banget gue nih. Saya kalau gitu. Kalau gue biasanya kalau gue tidur di saat-saat yang tidak diperbolehkan. Kan sering kali muncul mimpi-mimpi aneh ya. Iya. Bisa maghrib ketiduran. Iya. Asar ketiduran. Pagi-pagi. Biasa banyak mimpi buruk tuh. Nah, tapi artinya kalau aku juga sama. Mimpi-mimpi kayak gitu kan kita sering banget ya. Pas kita bangun keringetan gitu kan ya. Aku pernah mimpi kayak bener-bener apa ya? Gempa. Terus gak ada tempat lari, tahu gak sih kayak apa? Semuanya runtuh terus gak ada tempat lari. Itu kayak bener-bener apa ya? Kayak apes banget sih. Iya. Paham gak sih maksudnya? Jadi kalau masih ada tempat lari itu masih enak. Ini gak ada tempat lari. Iya. Jadi itu dikatakan oleh Al-Quran ketika matahari sudah terbit dari sebelah timur, maka di saat itulah barat. Timur matahari sudah terbit di sebelah barat, maka saat itulah pintu untuk iman ditutup. Bertobat udah nggak bisa. Bertobat udah nggak bisa. Karena orang udah nggak bisa bertobat, orang nggak bisa beriman lagi, orang nggak bisa beramal lagi. Kenapa? Paling bisa curhat bentar sama Kadal. Iya betul. Nyesel bentar juga udah. Makanya. Kenapa udah nggak bisa tuh? Karena sudah jelas banget. Kan di dalam Al-Quran gini. Karena udah terlalu obvious. Jadi kalau lu tahu tobat, ini mah gara-gara lu takut udah. Bener. Harusnya dari kemarin-kemarin dong. Benar. Kata Allah, kita dikaruniai dua hal yang sama sekali berbeda. Ada kuping, ada mata. Kuping itu untuk dengar peringatan, mata untuk melihat penyesalan. Dalam banget tuh. Lah kan latarawunnal jahim. Iya. Setelah mereka ngelihat neraka, baru terus kemudian mereka nyesal. Setelah mereka ngelihat neraka, mereka lihat azab, mereka bilang di dalam surat yang lain, lebih baik aku jadi tanah aja. Ya laitani kuntu turoba. Ya kan? Dalam surat An-Naba. Artinya telinga itu untuk mendengarkan peringatan, mata itu untuk melihat penyesalan. Jadi kalau Anda terlalu banyak bergantung pada mata, nyesal Anda. Kan orang bilang kan penyesalan datang terlambat. Karena kalau di depan pendaftaran. Aduh, ini joknya bapak-bapak banget. Emang beda umur 42 ya. Iya. Nah, artinya kalau kita bisa lihat adalah orang-orang yang beriman itu biasanya mereka dengar peringatan. Dan Al-Quran itu untuk pendengaran, bukan untuk mata. Makanya mujizat-mujizat nabi-nabi yang lalu itu pakainya mata. Sedangkan Al-Quran pakainya kuping. Karena kenapa? Kuping untuk dipikir, mata untuk nyesel. Banyak kisah-kisah orang bijak yang matanya buta terus bijak terus kupingnya jadi Daredevil nih malah nih. Bener. Cuma selain Daredevil juga ada yang kupingnya jadi lebih tajam. Ada. Si buta dari gua hantu. Itu juga sih. Tapi kan jadi wise kan dia iya, kan. Jadi wise. Bener. Karena mata itu banyak menipu. Banyak sekarang ada main apa gitu. Ini tipuan otak. Oh. Tapi lewat mata kan. Iya. Nah karena mata ini yang paling banyak menipu. Maka sulap tuh kan dilihat tuh. Kalau didengar kan bukan sulap. Tapi padahal di saat bersamaan oleh banyak orang mereka tuh mengandalkan mata sebagai bukti. Kalau gue belum lihat langsung, gue nggak percaya. Di hari kiamat, kalau lu udah lihat, lu telat. Iya, padahal message-nya justru kalau lu ngandelin mata, lu akan menyesal. Itu dalam banget loh. Kelihatan binatang melata nih. Iya, telat. Kelihatan ya telat. Iya kan? Matahari dari sebelah barat nih, ya telat. Paling lewat kuping cuma tiupan sangkakala aja. Nah, itu nanti untuk mati dan untuk berbangkit kan. Iya. Nah, itu semua terjadi. Jadi laut mendidih, semua yang sudah digambarkan sebagai apokaliptik lah ya. Itu apokalipsnya itu tuh bener-bener digambarkan harfiah gak? Kayak tanah belah jegar gitu, itu benar-benar digambarkan gak sih? Coba lu bayangin, lu tau gak sih orang-orang astronom pernah memprediksi bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kehancuran.
Satu atau dengan lain hal. Contoh supernova. Namanya matahari itu kan bintang. Terjadi reaksi visi kan. Namanya reaksi visi kan pasti kan berakhir. Dan kita udah tahu apa yang terjadi ketika reaksi visi berakhir. Maka dia akan jadi gravitasinya sangat kuat sekali, mengerut makan dirinya sendiri. Itu kan ya. Dan ketika begitu terus kemudian dia mengerut makan diri sendiri, maka matahari tidak lagi jadi penarik tata surya. Yang narik siapa? Yang narik adalah yang lain. Kalau bumi ini travel sekitar berapa ratus ribu kilometer per jam ya. Coba bayangin kalau dia misalnya nggak terkontrol terus kemudian lepas. Itu bisa jadi kayak apa ya? Kayak lu naik mobil tiba-tiba belok ke arah sebelah. Iya, tetes gitu. Nah, yang di dalam kan nguntal semua tuh. Habis semua. Artinya adalah apa? Nguntal bahasa Palembang. Hancur semua tuh. Iya. Terlempar semua. Nah, artinya adalah apa? Artinya ketika dikatakan bahwa bumi itu mendidih, sangat mungkin karena ketika sudah nggak ada lagi atmosfer, lalu kemudian matahari atau bintang yang lain terus kemudian ngebakar bumi, itu jadi mendidih. Lalu kemudian dikatakan bahwa bumi terbelah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, mengeluarkan isinya dan segala macam, itu benar-benar kejadian seperti itu. Jadi itu bukan metafor, itu adalah sesuatu yang bersifat literal. Dan pada hari itu baru mereka ngelihat terbelalak, menganga, lalu bilang ini benar. Itu terjadi tuh. Tapi sebenarnya gini. Ada satu lagi mimpi selain mimpi kiamat yang menakutkan aku. Mimpi masuk neraka tuh? Bukan. Lu pernah mimpi masuk neraka? Apa? Kan lu belum tahu neraka kayak gimana. Ingat gak mimpi saya yang masuk surga? Oh iya bener. Luar biasa lu. Gue pernah mimpi masuk surga, gue pernah cerita ke Ustadz Felix. Iya bener luar biasa lu. Walaupun malaikatnya dokter Tirta ya. Lu belum tahu cerita itu ya? Ada gue ceritain. Jadi dia ketemu malaikat penjaga surganya dokter Tirta. Iya, jadi malaikatnya ngitung pahala. Terus pokoknya pas udah dihitung, gue lebih dikit gue masuk surga. Kamu masuk surga? Oh iya. Tapi malaikatnya ngomong bentuknya dokter Tirta, gue nggak tahu. Nggak ada cowok-cowoknya ya? Ada. Wah surga ini cowok. Gitu dia gitu-gituan. Terus ya makanya gue terus nanya, dokter ternyata malaikat. Iya selama ini saya menyamar gue. Pas gue bangun, pada bagus mimpi masuk surga. Kenapa absurd sih ininya? Iya. Prosesnya. Nah mimpi kedua yang buat aku ngeri adalah mimpi mati. Akunya yang mati. Bukan hari kiamat. Nah itu bikin aku juga stres sih. Di titik itu aku memaafkan kakakku untuk pertama kalinya tuh. Dan sering aku juga mimpi mau mati. Nah di titik itu aku kebayang sih. Aku kebayang banget kalau misalnya ya kita sudah dalam satu keadaan di mana kita tuh mau mati. Itu rasanya ya, kepanikannya aku pikir sama seperti kiamat. Karena apa bedanya? Iya. Orang sama-sama kita mati. Sama-sama mati, sama-sama udah gak bisa tobat. Betul. Artinya itu efeknya sama kan. Ketika hari kiamat itu terjadi dan efeknya seperti itu, setakut itulah ketika kita setiap orang menghadapi kematian. Oke, ngomongin itu, saya nggak tahu ini normal apa enggak ya. Tapi saya seiring dulu kan saya sangat liar, bodoh amat ya itu kayak gitu. Sholat Jumat ada pernah gitu. Nah, tapi entah makin kesini saya tuh suka mikir gini, anjir, ini gue kalau mati sekarang masuk neraka pasti nih. Betul. Apakah itu normal Tat? Mungkin tuh. Ada satu filsuf, aku lupa siapa namanya. Dia ahli matematik. Nanti coba dicari kayak mungkin ketemu. Dia ahli matematik dan dia membuat skenario. Skenario tentang orang percaya atau tidak percaya. Iya. Dia bilang begini. Kalau kamu baik dan ternyata tidak ada surga, maka kamu tidak rugi. Karena seenggaknya tidak ke neraka. Betul. Kalau kamu baik dan ada surga dan neraka, maka kamu beruntung banget. Kalau kamu jahat dan tidak ada neraka dan surga, maka kamu tidak untung banget. Karena tetap pada akhirnya. Betul. Kita paham bukan kan? Orang yang baik. Betul. Tapi kalau kamu jahat dan ada surga neraka, kamu rugi banget. Jadi setelah ngelihat kemungkinan simulasi ini, maka kalau kamu nggak milih baik, itu kamu bodoh. Artinya, ketika lu tanya tadi, ketika lu ngeliat semua ini, lu sadar. Ini adalah sesuatu yang gak baik nih. Dan lu pikir kalau gua mati, gua pasti masuk neraka. Sebenarnya lu lagi simulasi nih. Iya benar. Kalau gua lagi begini nih dan gak ada surga neraka, gua juga gak untung. Iya. Tapi kalau ada, gua rugi banget. Iya. Artinya itu adalah sesuatu yang menurutku akal sehat sih. Soalnya itu sama kayak logika yang temen saya itu, yang kenapa dia pilih Islam. Ingat gak? Betul. Ya karena Islam agama yang hukumannya paling berat. Betul. Dia pikir gitu kan. Jadi gue udah nyiapin untuk sesuatu yang paling berat. Kalau nggak kejadian itu ya udah. Iya dia gitu. Berarti dia tidak rugi kan? Iya.
Artinya ini menurutku simulasi cukup bagus bagi orang-orang yang berpikir. Setidaknya di antara 4 kemungkinan ini, masa sih lu mau pilih yang 2 di bawah? Iya. Yang mendingan yang 2 di atas lah. Itu sama-sama ada baiknya kan? Gitu kan ya. Tapi emang biasanya kalau lagi mikir gitu tuh, terus saya ngeliat misalnya di IG ada orang-orang yang seumuran atau lebih tua gitu. Kok dia masih gitu sih umur segitu? Apa dia gak mikir kayak gue ya? Kok gak takut? Saya juga gitu sekarang makin tua makin banyak ketakutan. Itulah kenapa di dalam Al-Quran ada 2 musuh manusia. 1 arrogance, 2 ignorance. Ignorance tuh gak ada obat bro. Iya. Orang bilang, jadi orang bilang gini, orang jenius itu ada batasnya. Tapi orang bodoh, kebodohan tidak mengenal batas. Gak mengenal batas. Dan tidak ada obat. Gak ada obat untuk orang ignorance. Masalahnya itu, kalau orang arrogance itu mungkin masih ada. Arogan tuh bisa diobati dengan kehantem sesuatu, kehantem fakta apa ya, anjir ternyata gue selama ini. Kalau orang ignorance mau diantem apa? Iya, orang mereka dia aja nggak sadar. Betul. Mending nggak peduli, mungkin mereka nggak sadar. Betul. Nah, ignorance itu adalah orang-orang yang abai. Nah, jadi kalau ada orang ya sudah tua, terus kenapa masih macet? Aku juga kadang-kadang mikir gitu sih. Karena kan aku mikir gini ya udahlah kalau misalnya surga dan neraka pun nggak ada, tapi kan lu punya anak. Iya. Kalaupun lu nggak punya anak, tapi kan lu ada yang ngeliatin gitu maksudnya. Iya. Kenapa lu nggak mau ninggalin sesuatu yang baik sih? Iya. Andai kan aku, Cak Nun pernah ngomong gini, andai kan agama tuh nggak ada, apa kamu mau tiap hari bunuh orang? Iya. Paham gak sih maksudnya? Iya. Kan enggak kan? Tapi walaupun agama enggak ada, kita tuh seneng ketika ngeliat orang seneng. Itu manusiawi. Iya benar. Emang makanya kan kalau di escape kaosnya kan kita tulis menjadi manusia sebelum beragama. Karena ketika kamu jadi manusia aja, kamu sudah jadi tahu bahwasanya kamu tuh tidak perlu jadi orang jahat. Cukup jadi manusia untuk membedakan baik dan buruk. Bener. Tapi untuk benar dan salah baru pakai agama. Iya. Kan gitu kan ya. Nah makanya ketika kita membahas misalnya contoh kayak kata-kata Cak Nun tadi. Apa kalau misalnya gak ada agama kamu tiap hari mau berzina sama orang? Ataukah kamu mau misalnya bunuh orang tiap hari? Enggak juga kan. Artinya ketika kita misalnya gak ada agama, kita pasti akan memilih sesuatu yang bagi kita happy gitu maksudnya. Dan ini loh, kan di dunia juga udah terbukti kan. Justru negara-negara yang kita bisa bilang tanpa agama lah, yang gak beragama, yang malah lebih manusia. Betul, dibanding negara-negara yang sangat beragama sekarang. Bener kan? Setidaknya di agama-agama yang lain, atau misalnya ya kita nggak tahu ya, atau di negara-negara yang lain tidak ada korupsi haji. Iya kan? Belum pernah aku perasaan dengar Jepang korupsi haji. Karena kuotanya dikit ya kali ya. Ya mungkin karena tapi kan dari gue gambar ya lama-lama. Dari indeks korupsi pun kan yang di atas tuh justru agama, apa, negara-negara yang kalau sama orang-orang itu bilang itu negara kafir, negara tidak beragama. Singapura tidak ada ngomong agama. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa mereka itu ternyata kenapa mereka berbuat baik? Mereka bilang kami berbuat baik karena kami pengen menurunkan kepada anak-anak kami situasi yang lebih baik daripada kami. Benar. Berarti mereka mikir ujung kan? Lah kita disuruh bukan mikirin ujung lagi. Ujungnya ujung. Benar. Kiamat. Harusnya kan kita lebih termotivasi nih. Artinya kalau andai kan negara-negara yang gak punya agama aja, yang gak pernah mengenal hari kiamat aja, mau untuk berbuat seperti itu. Kalau benar kita ngerti tentang kiamat, harusnya kita lebih bagus daripada itu. Berarti bisa disimpulkan saudara-saudara kita mungkin banyak yang belum ngerti. Menurutku enggak sih. Coba bayangin ya. Ada satu ayat termasuk favoritku ketika aku lagi dizolimi atau aku lagi sedih. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya adalah satu-satunya penguasa hari kiamat. Iya. Artinya nggak ada selain dia yang berkuasa di hari kiamat dan nggak ada satupun yang bisa untuk influencing siapapun di hari kiamat. Berarti ketika aku dengar itu, oke, karena aku yakin dengan hari kiamat, aku tahu tidak ada satupun goes unpunished atau tidak ada satupun yang goes unpaid. Iya. Semua pasti dapat balasan, semua pasti dapat hukuman. Maka itu yang aku yakin. Maka itu yang membuat aku bisa dalam tanda kutip happy ketika menjalani sesuatu yang kita bahas di Escape Purpose. Pada akhirnya ketika kita mungkin merasa disakiti orang, terus kita ngeliat kok orang ini tetap happy, tetap apa, ayat tadi kayak ngingetin kita kok. Benar. Dia gak mungkin lolos. Gak mungkin lolos. Pertanyaannya gimana dengan orang-orang yang misalnya mati tapi belum kiamat? Mereka akan dapat kiamatnya masing-masing. Jangan kira bahwasannya kiamat itu adalah siksaan yang paling berat. Enggak sih menurutku.
Karena kiamat itu hanya pembuktian Allah yang pengen mengatakan salah satu bagian daripada kelemahan kalian gak akan selama-lamanya. Oke. Karena selama-lamanya hanya milik aku gak akan kasih pada siapapun. Maka semua yang kalian lihat akan berakhir. Allah kasih tahu peristiwa besarnya, kiamat. Tapi Allah ngingetin pada kita, sebegitu besar yang bisa aku lakukan. Kamu kira kamu sendiri gak bisa aku lakukan kayak begitu? Itu kiamat kecil kan? Maka ketika kita takut ketika ngelihat laut mendidih, gunung-gunung berterbangan, bumi terpecah belah, maka kita tahu nggak sih, kita itu juga merasakan hal itu sebelum mati. Iya. Ketakutan yang sama gitu maksudnya, efek yang sama. Nah akhirnya efek itulah yang harusnya membuat kita untuk melakukan sesuatu untuk berbekal. Itu sih intinya sebenarnya. Kenapa